Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Saya Ditya Putra Selendra dengan NIM B1B1222026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar teori sistem yang terbagi atas 6 materi, yaitu materi pertama tentang teori pemisahan kekuasaan, yang kedua tentang teori demokrasi, yang ketiga tentang teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, dan materi yang terakhir tentang ajaran sistem pemerintahan. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan adalah sebuah konsep dasar dalam sistem pemerintahan oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam buku yang berjudul The Spirit of Laws. Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menjalankan tugas-tugas administratif negara, seperti mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan aparat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kekuasaan legislatif berkaitan dengan pembuatan undang-undang dan pengesahan anggaran negara, sedangkan kekuasaan yudikatif berkaitan dengan pengakuan hukum dan pengadilan. Konsep pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, setiap cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang seimbang dan adil. Baik, ini ada tokoh teori pemisahan kekuasaan, yaitu Charles Louis Descondat. Tokoh yang paling terkenal dan diakui sebagai pencetus teori pemisahan kekuasaan adalah Charles Louis Descondat, Baron de Montesquieu. Ia adalah seorang filsuf dan penulis Prancis yang hidup pada abad ke-18. Konsep pemisahan kekuasaan yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws dipandang sebagai kontribusi terbesarnya dalam dunia politik dan filsafat. Montesquieu memahami bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi tiga cabang yang saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di dunia. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang teori demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam dasar teori sistem, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat. Berikut ada beberapa teori demokrasi dalam teori sistem, antara lain teori elit. Menurut teori ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik di mana kelompok elit memiliki kekuasaan yang sebenarnya dan rakyat hanya memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Teori ini menganggap bahwa rakyat secara efektif tidak dapat mempengaruhi proses politik dan hanya memiliki peran pasif dalam sistem politik. Teori partisipasi. Teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana rakyat memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ini, partisipasi rakyat sangat penting dan harus ditingkatkan untuk mencapai demokrasi yang sejati. Yang ketiga, teori pluralisme. Menurut teori ini, demokrasi adalah suatu sistem politik di mana berbagai kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses politik. Teori ini menekankan pentingnya keberagaman dan kebebasan berekspresi dalam suatu masyarakat untuk mencapai demokrasi yang efektif. Dan teori yang terakhir adalah teori deliberatif. Teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan dialog yang konstruktif. Dalam teori ini, keputusan yang diambil harus
didasarkan pada argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam teori sistem, teori-teori demokrasi ini digunakan sebagai acuan untuk memahami bagaimana sistem politik berfungsi dan bagaimana keputusan dibuat dalam suatu masyarakat. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penerapannya tergantung pada situasi dan konteks yang ada. Baik, di sini ada tokoh-tokoh teori demokrasi. Yang pertama adalah Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang menulis buku The Republic yang memberikan pandangan tentang bagaimana suatu masyarakat yang adil harus berfungsi. Plato menganggap bahwa demokrasi dapat menjadi corak pemerintahan yang buruk jika tidak diatur dengan baik. Dan ia mengusulkan pengaturan pemerintahan yang lebih otoriter untuk mengatasi masalah dalam sistem demokrasi. Yang kedua ada Jean-Jacques Rousseau. Rousseau adalah seorang filsuf Prancis yang menulis tentang teori kontrak sosial dan kedaulatan rakyat. Ia menganggap bahwa suatu masyarakat yang adil harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan bahwa rakyat harus memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara proses politik. Berikutnya ada John Locke. John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia dan teori kontrak sosial. Ia memandang bahwa pemerintah harus dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab pada mereka, dan menekankan pentingnya hak asasi dalam suatu masyarakat. Yang keempat ada John Stuart Mill. Mill adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Ia memandang bahwa demokrasi yang efektif harus didasarkan pada kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Dan tokoh yang terakhir ada Robert Dahl. Dia adalah seorang ilmuwan politik Amerika yang menulis tentang teori demokrasi. Ia mengusulkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sistem politik dapat dianggap sebagai demokrasi yang sejati. Termasuk ada yang partisipasi rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, dan kontrol atas kekuasaan. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara yang didasarkan pada hukum disebut sebagai negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum berasal dari ide bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang sama seperti warga negaranya. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Kekuasaan negara hukum merupakan suatu konsep pemerintah yang didasarkan hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Negara hukum memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama tentang kedaulatan hukum. Artinya bahwa hukum di atas segalanya, termasuk di atas pemerintah dan individu yang berkuasa. Karakteristik yang kedua yaitu kesetaraan di depan hukum. Artinya bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama dan harus dihukum jika melanggar hukum. Karakteristik yang ketiga yaitu prediktabilitas dan stabilitas hukum. Artinya bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Karakteristik yang keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia. Artinya bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dan karakteristik yang terakhir yaitu tentang pengadilan yang independen. Artinya bahwa pengadilan harus bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi dan harus mampu menegakkan hukum secara adil dan efektif. Jadi negara hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa negara berfungsi dengan baik dan warga negaranya dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Nah, berikut ini adalah tokoh teori negara hukum.
Yang pertama ada Montesquieu, merupakan seorang filsuf dan politikus Prancis yang terkenal dengan teori pembagian kekuasaan, separation of powers. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tokoh yang kedua ada John Locke, merupakan seorang filsuf Inggris yang memperjuangkan hak asasi manusia dan negara hukum. Menurut John Locke ini, negara hanyalah merupakan pelayan yang harus melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Tokoh yang ketiga ada Thomas Hobbes. Dia merupakan seorang filsuf Inggris yang terkenal dengan teori kontak sosial. Menurutnya, manusia secara alami hidup dalam keadaan anarki dan kekerasan, sehingga mereka membentuk negara yang untuk melindungi diri mereka sendiri. Tokoh keempat adalah Hans Kelsen, merupakan seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang dikenal dengan teori hukum murni atau pure law. Menurutnya, hukum adalah sistem norma independen dan otonom dan tidak tergantung pada kehendak atau kepentingan siapapun. Baik, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang teori negara berkonstitusional. Teori negara konstitusional adalah sebuah kerangka hukum yang didasarkan pada ide bahwa negara harus diatur dan dibatasi oleh sebuah konstitusi. Konstitusi ini harus menjadi sumber tertinggi hukum dan harus mengatur kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Teori ini menganggap bahwa negara bukanlah entitas yang bebas bertindak, melainkan harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang membatasi tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Negara yang berkonstitusional tidak dapat bertindak semena-mena atau melampaui kewenangannya, karena semua tindakan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Prinsip-prinsip konstitusional yang penting meliputi pemisahan kekuasaan antara eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, serta perlindungan hak-hak individu, termasuk atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak-hak sipil dan politik lainnya. Negara yang berkonstitusional dapat dilihat sebagai bentuk negara yang paling demokratis, karena konstitusi memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, konstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Nah, jadi di sini ada ciri-ciri negara berkonstitusi, yaitu yang pertama, pemerintah diatur oleh konstitusi. Konstitusi menjadi sumber tertinggi hukum dan mengatur struktur pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta batasan kekuasaan pemerintah. Ciri-ciri yang kedua tentang pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara terbagi menjadi tiga cabang, yakni eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta saling mengontrol satu sama lain. Karena ciri-ciri yang ketiga yaitu tentang pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya serta dapat diawasi dan dikritik oleh warga negara. Yang keempat, perlindungan hak-hak individu. Konstitusi melindungi hak-hak individu seperti hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak-hak politik, dan hak-hak sipil lainnya. Yang kelima, keterbukaan. Pemerintah beroperasi secara terbuka dan transparan, sehingga warga negara dapat mengawasi dan memeriksa kegiatan pemerintah. Nah, yang tadi itu adalah ciri-ciri, yang kelima tadi adalah ciri-ciri negara berkonstitusi. Jadi negara yang berkonstitusi menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik, serta memastikan bahwa pemerintah tidak bisa bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, negara berkonstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh negara berkonstitusional. Yang pertama, James Madison.
Ia adalah seorang penulis konstitusi Amerika Serikat dan tokoh pemikir politik Amerika yang mengembangkan konsep negara konstitusional dan hak individu. Madison menganggap bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh konstitusi dan bahwa pemerintah harus diatur oleh aturan hukum yang jelas. Tokoh yang kedua yaitu Montesquieu, seorang filsuf dan pemikir politik Prancis yang mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum. Montesquieu menganggap bahwa pemisahan kekuasaan antara eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tokoh yang ketiga, John Locke. Ia adalah seorang filsuf dan pemikir politik Inggris yang mengembangkan konsep negara hukum dan konstitusi. Locke menganggap bahwa pemerintah harus diatur oleh undang-undang dan prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak individu. Tokoh yang keempat, Hans Kelsen. Dia adalah seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang mengembangkan konsep normativitas dan hierarki hukum. Kelsen menganggap bahwa konstitusi harus menjadi sumber tertinggi hukum dan bahwa hukum harus mengikat untuk semua pihak, termasuk pemerintah. Dan tokoh yang terakhir adalah Carl Schmitt, seorang filsuf dan ahli hukum Jerman yang mengembangkan konsep negara hukum dan kedaulatan negara. Schmitt menganggap bahwa negara hukum harus memiliki kedaulatan untuk dapat melindungi keamanan dan kepentingan nasional, namun juga harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Jadi tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan konsep negara berkonstitusional yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan di banyak negara di dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ajaran negara kesejahteraan atau biasa disebut dengan welfare state. Ajaran negara kesejahteraan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan welfare state adalah sebuah ideologi politik yang menekankan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Pada dasarnya, ideologi ini berpendapat bahwa negara harus terlibat dalam menjaga kesejahteraan melalui program-program sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran, dan pendidikan gratis. Konsep welfare state ini pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20 dan banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat seperti Swedia, Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Pemerintah dalam sistem welfare state dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang memadai bagi rakyatnya, prinsip-prinsip yang mendasari welfare state antara lain keadilan sosial, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Namun, implementasi welfare state tidak selalu mudah dan seringkali menimbulkan kontroversi dalam hal pembiayaan dan distribusi kekayaan. Beberapa kritikus menganggap bahwa sistem ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada bantuan sosial dan mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras. Jadi meskipun demikian, konsep welfare state masih banyak dianut oleh sejumlah negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah. Sebentar. Negara kesejahteraan atau welfare state adalah konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun.
Nah, ini adalah tokoh-tokoh ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Yang pertama adalah William Beveridge. Ia adalah seorang ahli ekonomi dan juga ahli sosial yang lahir di Inggris pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1963. Beveridge adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Ia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1942 melalui sebuah laporan yang berjudul Social Insurance and Allied Service yang ditugaskan oleh pemerintah ditugaskan yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris. Selain William Beveridge dan John Maynard Keynes, ada beberapa tokoh lain yang dianggap sebagai pendukung atau pelopor ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Antara lain yaitu Franklin D. Roosevelt. Ia adalah presiden Amerika Serikat yang menjabat selama 4 kali masa jabatan atau 4 periode selama tahun 1933 sampai dengan tahun 1945 dan dikenal sebagai pendukung kebijakan New Deal yang mendapatkan pemerintah sebagai agen utama dalam mengatasi masalah sosial ekonomi. Tokoh pelopor negara kesejahteraan kedua adalah Otto von Bismarck. Ia adalah kanselir Jerman pada abad ke-19 yang memperkenalkan sistem asuransi sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warga negara. Dan tokoh pelopor terakhir adalah Amartya Sen. Ia adalah seorang ekonom India yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori kesejahteraan dan pemberdayaan manusia yang menekankan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dan dalam pembangunan sosial ekonomi. Jadi ajaran sistem pemerintahan ini atau welfare state adalah suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar teori sistem pemerintahan adalah bahwa sistem pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta harus memiliki mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam teori sistem, sistem pemerintahan dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen dan subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu tentang ajaran sistem pemerintahan. Sebagai suatu sistem, sistem pemerintahan dapat dianalisis dan dipahami melalui prinsip-prinsip teori sistem. Antara lain, yang pertama, sistem terbuka. Sistem pemerintahan dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan atau konteks sosial politik yang lebih besar, seperti masyarakat, pasar, dan negara internasional. Interaksi ini mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan sistem pemerintahan. Yang kedua, hierarki. Sistem pemerintahan memiliki struktur hierarkis atau bertingkat yang mencakup berbagai level, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, atau bahkan internasional. Struktur hierarkis ini mempengaruhi pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga, input, proses, dan output. Sistem pemerintahan menerima input dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya, memproses input tersebut melalui kebijakan dan tindakan pemerintah, dan menghasilkan output berupa kebijakan atau layanan publik yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, umpan balik atau
biasa biasa yang disebut dengan feedback. Sistem pemerintahan menerima umpan balik dari lingkungan sekitarnya seperti opini publik dan evaluasi kinerja yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah selanjutnya. Dan yang terakhir, keselarasan atau homeostasis. Sistem pemerintahan diharapkan dapat mencapai keselarasan atau homeostasis, yaitu kondisi di mana semua komponen dalam sistem berfungsi secara efektif dan efisien, serta dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Nah, melalui penerapan prinsip-prinsip teori sistem ini, sistem pemerintahan dapat dianalisis dan dipahami dalam konteks yang lebih luas dan sistematis, sehingga dapat ditemukan solusi atau perbaikan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama ada David Easton. David Easton adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sistem politik. Easton mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh input dari lingkungan sekitarnya dan output dari kebijakan publik tersebut. Tokoh yang kedua ada Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog dan ilmuwan politik Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori teori birokrasi. Weber mengemukakan konsep birokrasi ideal yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti rasionalitas, hierarki, dan impersonalitas dan aturan. Tokoh yang ketiga ada Herbert Simon. Dia adalah seorang ahli ekonomi dan ilmuwan sosial Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori organisasi dan pengambilan keputusan. Simon mengemukakan konsep bounded rationality yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi tidak perlu optimal karena terbatasnya informasi dan keterbatasan waktu dan sumber daya. Dan tokoh yang terakhir adalah Charles Lindblom. Charles Lindblom adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori inkrementalisme. Lindblom mengemukakan bahwa kebijakan publik seringkali dibuat secara inkremental atau bertahap, bukan melalui proses pengambilan keputusan yang rasional dan komprehensif. Nah, masing-masing tokoh tersebut memiliki kontribusi dan pandangan yang berbeda-beda dalam mengembangkan teori sistem pemerintahan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terhadap sistem pemerintahan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemerintah nasional oleh dosen pengampu Pak Alfa Beriansa. Sekian dari saya. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.